Haleluya, glory. Bukankah kita tidak mendengarkan lagu yang indah itu? Amin. Tuhan, datanglah sekarang dan tarikku. Haleluya. Dan kita tahu bahwa ada magnet yang besar untuk menarik kita. Menarik kepingan itu secara individu dari bangsa kafir untuk membawa kita kepada kerajaannya. Karena tidak ada yang lain menarik kepingan itu, tahu besi-besi itu selain daripada magnet yang besar. Haleluya. Dan ketika datang magnet yang besar, langsung dia meloncat dan menarik dia tanpa ada ikatan sesuatu pun di bumi ini. Karena kita sudah tanggal daripada sistem dunia ini. Itulah sebabnya kita tidak terikat dengan dunia, dengan di baut yang sudah berkarat itu, tetapi benar-benar sudah ditarik oleh Roh Kudus, magnet yang besar itu, untuk mengumpulkan kepada dirinya sendiri, untuk menyatu kepada dirinya sendiri. Haleluya. Dan menikmati, memiliki kehidupan yang sempurna itu, kehidupan yang tidak berkesudahan. Haleluya. Jadi ada sebuah lagu tepat pada waktu senja ini. Bukan lagi lagu di masa-masa yang sudah lampau, di mana orang sedang mengalami sesuatu, di mana mereka kelaparan, di mana mereka mendapatkan sesuatu siksaan yang sangat berat, ada pembunuhan, ada pemenggalan, ada yang digantung dan lain sebagainya. Tetapi di zaman ini adalah zaman Raja Wali. Bukan lagi di zaman lembu, pemenggalan, pembantaian. Bukan lagi di zamannya kuda merah. Haleluya. Tetapi ini adalah zamannya Raja Wali yang sudah mempunyai sayap untuk siap terbang. Jadi harus ada perjalanan zaman-zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia. Kita melihat juga perjalanan dari mulai Taman Eden sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya nanti. Karena setiap firman pada zamannya Tuhan menentukan di setiap waktu, di setiap zaman. Untuk supaya manusia tidak bingung untuk melakukan sebuah tugas, sebuah perintah, sebuah firman pada zamannya. Sehingga orang tidak perlu bertanya-tanya apakah kami harus melakukan seperti zamannya Nuh, apakah kami harus melakukan seperti zamannya Lot. Karena itu adalah sebuah pantulan. Sehingga sebagian itu adalah sebuah perlambang bagi akhir zaman ini. Tetapi memperingatkan di perjanjian, selalu memperingatkan perjanjian lama itu kepada perjanjian baru. Untuk supaya berjaga-jaga. Itulah sebabnya dikatakan dan sama seperti pada zamannya Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari anak manusia. Haleluya. Untuk supaya memperingatkan di setiap zaman-zaman gereja. Terlebih di akhir zaman ini, sungguh-sungguhlah, berjaga-jagalah, berwas-waslah, sebab kedatangan Kristus kedua kalinya sudah dekat. Karena ini adalah zaman tiang api yang berlangsung datang kepada seorang utusan untuk memperingatkan bangsa ini, untuk memperingatkan semua orang. Dan tidak ada yang pernah datang di zamannya Irenaeus, Martin Columba, Martin Luther, John Wesley berupa tiang api kepada seorang mediator atau seorang kepada utusan, melainkan di zaman Laodikia ini. Itulah sebabnya harus berjaga-jaga. Karena orang tidak peduli lagi akan kebenaran, akan firman di zaman ini. Yang penting banyak uang. Yang penting ada jabatan, naik pangkat, menjadi orang yang terkenal di dunia ini.
menjadi seorang pemimpin yang terkenal di dunia ini. Itulah yang dunia cari. Tetapi kawanan kecil, orang-orang pilihannya Tuhan sebelum dasar dunia hanya mencari satu di dalam hidupnya. Haleluya, yaitu mencari kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya setiap mempelai wanita pilihan di akhir zaman tidak bisa luput dan tidak bisa keluar dan tidak bisa menyimpang. Tuhan harus jaga. Tuhan harus selalu memperhatikan dan harus melakukan tugas dan tidak bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan seperti Yunus. Tidak ada alasan yang lain. Tidak bisa berdalih. Tidak bisa mengikat janji. Karena antara mempelai pria dan mempelai wanita sudah sepadan. Dan tidak akan lagi bisa dipisahkan oleh dunia ini. Antara mempelai wanita dengan Kristus tidak akan bisa dipisahkan oleh setan dan iblis. Karena sudah menyatu sebelum dasar dunia ada. Dan kita sudah berada dulu di dalam pikirannya Tuhan sebelum dasar dunia. Sebelum kita menjadi mempelai wanita, itulah sebabnya setiap orang percaya dinamakan adalah anak-anak kecil. Firman yang telah menjadi daging. Bukan hanya Kristus yang firman menjadi daging. Tetapi firman itu benih itu ada dalam kita. Kita adalah sebagai daging. Perbedaannya antara kita dengan Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan sendiri mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Itulah sebabnya mempelai wanita harus membangun tubuh Yesus Kristus. Membangun piramid tersebut di dalam palungan kita ini. Dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Tidak seberapa yang kita lakukan, yang kita lakukan di akhir zaman ini. Tidak seberapa perjalanan kita, tidak seberapa tindakan kita dibandingkan orang-orang kudusnya Tuhan di zaman dulu. Penuh dengan perjuangan, yang tidak peduli nyawa, yang tidak peduli kelaparan, yang tidak peduli penganiayaan dan lain sebagainya. Tidak ada undang-undang yang membaiking mereka. Tidak ada seorang pun penguasa yang membela mereka. Kalau sudah zamannya kuda merah, maka di sana terjadi pembantaian. Karena kita tahu bahwa zamannya adalah zaman lembu. Keempat binatang tersebut selalu berjalan dari awal dari singa, dari suku dari Yehuda. Sama seperti singa, sama seperti muka lembu, sama seperti muka manusia, sama seperti burung Raja Wali. Yohanes melihat semuanya itu untuk supaya ada dia beritahukan. Dan tampillah malaikat yang ketujuh untuk memberitahukan semua pesan yang dia bawa itu daripada Kristus. Jadi belum apa yang kita lakukan di akhir zaman ini dibandingkan daripada saudara-saudara kita orang-orang kudus di zaman dulu. Tetapi di akhir zaman ini Tuhan katakan, selalulah berdiri di atas batu karang yang teguh. Selalulah berjalan di atas jalan yang ku sediakan bagimu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri dan jangan menoleh ke belakang seperti istrinya Lot. Pandanglah lurus sebab wajah Bapamu, wajah Kristus ada di depan yang memberikan sinar kepadamu, yaitu sinar kehidupan yang mematangkan benih itu. Karena tanpa ada sinar maka benih itu tidak akan bisa menjadi matang. Dan tidak akan bisa siap dituai.
Kita melihat bagaimana tentang penderitaan dan kesengsaraannya orang Yahudi bagian daripada kaum Ester. Penuh dengan penderitaan yang dianiaya, dijajah, ditindas, dan lain sebagainya. Tetapi seorang Ester adalah perlambang dari mempelai wanita yang memohon bersujud di hadapannya seorang raja yang Ahasuerus. Memohon kepadanya untuk supaya dibuatnya sebuah undang-undang peralihan. Supaya konstitusi diubah. Karena ada sebuah rencana, karena ada sebuah kesepakatan untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Tuhan melihat dan Tuhan merubah hati pikiran manusia. Berpikir secara gelap, berpikir secara kejahatan. Ya, seolah-olah mereka lah orang-orang yang jahat, mau membinasakan dari muka bumi. Tetapi Tuhan melihat kepunyaannya. Tuhan melihat miliknya. Tuhan melihat anaknya. Tuhan melihat mempelai wanitanya. Bagaimana dengan dunia? Bersorak-sorai ketika orang-orang kudusnya Tuhan teraniaya, terbunuh, terpenggal, digantung, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tebus. Tetapi Tuhan memiliki jiwa-jiwa mereka bersama-sama di kekekalan. Yaitu tahun-tahun yang tidak ada batasnya. Hari-hari yang tidak ada batasnya. Itulah sebabnya Zakaria kita melihat terang di waktu senja ini. Baik, kita membuka Alkitab kita. Ya, kita cepat bergegas. Dari Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zamannya Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi pada zamannya Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan, pada waktu yang indah ini memimpin kami dan mengajar kami Tuhan. Menghidangkan makanan rohani pada zaman ini Tuhan bagi kami. Sehingga mata kami Tuhan benar-benar melihat. Dan kami tahu Tuhan firman apa yang sedang Kau berikan kepada kami pada zaman terang di waktu senja ini Tuhan. Sebagai makanan rohani kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Raja Wali yang sedang mau menikmati dan segar. Dan memiliki Tuhan hukum yang ada di dalam hati dan pikiran kami dan jiwa kami Tuhan. Bahwa inilah firman di zaman ini yang harus kami lakukan. Itulah sebuah hukum Tuhan yang ada di dalam tubuh kami ini Tuhan. Sebagaimana merpati itu yang tidak memiliki empedu. Bahwa kami tahu bahwa tidak ada kepahitan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa suatu saat nanti kami akan bersama-sama berkumpul di kerajaan yang kekal bersama Engkau Tuhan. Itulah Tuhan yang kami inginkan. Dan itulah Tuhan yang Kau pinta dari kami Tuhan. Benar-benar bertindak di akhir zaman ini.
melawan hal-hal yang berasal daripada si setan Tuhan. Kami tahu bahwa setan selalu mau menghampiri kami dan membujuk dan menggoda kami. Tetapi kami tahu Tuhan siapa kepribadian Isabel itu. Dan kami tidak mau menyimpang dari jalanmu seperti Ahab. Tetapi kami mau teguh Tuhan di dalam firman-Mu. Kami mau teguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau berada dalam kami dan kami berada dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan, menambahkan Tuhan hikmat kepada kami. Hikmat daripada surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama-Mu. Amin. Silakan. Dan kita sudah membaca ya di Lukas 17 tadi ya. Di Lukas 17 tadi ada 26 sampai 30. Itu berbicara tentang menunjuk kepada akhir zaman. Malaikat pada 5 menunjuk kepada seorang utusan akhir zaman. Ya. Dan Wahyu 10 ayat 7 menunjuk kepada akhir zaman. Dikatakan tadi di Lukas 17 ayat ya 26 sampai 30. Di Lukas 17 ayat 26 sampai 30 tadi dikatakan ya, sama seperti pada zamannya Nuh. Sama seperti pada zamannya Nuh. Mereka makan dan minum, mereka kawin mengawinkan. Kalau dikatakan mereka makan dan minum, mereka kawin mengawinkan, itu menunjuk juga di akhir zaman ini. Mereka makan dan minum, mereka kawin mengawinkan. Tetapi pada waktu hari Nuh masuk ke dalam bahtera, datanglah air bah untuk membinasakan mereka semua. Pada waktu mereka makan dan minum dan kawin mengawinkan, datanglah air bah untuk membinasakan mereka semua. Tetapi kita melihat sebelum itu terjadi, Nuh terlebih dahulu masuk ke dalam bahtera. Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya sebelum dia menghakimi dunia ini. Sebelum membinasakan dunia ini, Tuhan sudah menyediakan terlebih dahulu tempat supaya mereka nyaman dan terselamatkan. Jadi tidak ada yang namanya orang-orang kudus ya Tuhan, orang percayanya Tuhan ya terhakimi, dijatuhkan penghakiman atas mereka. Tetapi Tuhan mengeluarkan mereka dari penghakiman tersebut untuk supaya mereka tidak binasa. Haleluya. Dan sama terjadinya pada zamannya Lot. Mereka makan dan minum, mereka menjual dan membeli. Ya, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada waktu Tuhan sudah hendak memberikan hukuman kepada Sodom, ada sesuatu. Ya, ada sesuatu persyaratan. Ada sesuatu cara untuk mengeluarkan Lot dari sana. Haleluya. Bagaimana cara Tuhan untuk mengeluarkan Lot dari sana?
Harus ada seorang utusan, harus ada seorang mediator pada zaman itu untuk memohon dan berdoa kepada Tuhan dengan belas kasihannya Tuhan untuk supaya Lot keluar dari Sodom lewat doa orang-orang kudusnya Tuhan. Siapakah dia? Ada Abraham. Doa orang percaya sangat besar kuasanya. Ketika Allah mendengar doanya Abraham, dan doanya itu sampai kepada Tuhan, lalu dia mendengarkan. Lalu Allah membuat sebuah cara dan mengutus malaikatnya untuk mengeluarkan Lot dari sana. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan sama seperti terjadi pada zamannya Lot. Mereka makan dan minum. Ya, mereka menanam dan menuai. Mereka mereka makan dan minum, mereka menanam dan membangun. Tetapi ketika waktunya Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api. Turunlah hujan api dan hujan berelang untuk membinasakan mereka semua. Haleluya. Demikianlah halnya kelak pada hari anak manusia menyatakan dirinya. Menunjuk menyatakan dirinya pada akhir zaman ini. Apa yang terjadi di zaman ini? Orang sedang makan dan minum. Sama seperti zamannya Nuh, mereka mengawinkan. Mereka menanam dan menuai. Dan tidak peduli akan kebenaran, tidak peduli akan firman pada zaman itu. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan dan mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat, sehingga mereka pun tidak binasa. Sehingga mereka pun keluar daripada kebinasaan. Haleluya. Lot mendengarkan apa yang dikatakan oleh utusan tersebut. Itu mengakibatkan mereka bisa keluar daripada hujan api dan hujan berelang. Hal yang sama di zaman ini. Malaikat ayat 5 berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kalau dikatakan hari yang besar dan dahsyat itu, berarti itu adalah berbicara tentang, menunjuk tentang pada hari kedatangan Yesus yang kedua untuk membinasakan dunia. Sama seperti pada zamannya Nuh. Sehingga dia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Firman dikembalikan kepada zamannya hari Pentakosta. Berbicara Pentakosta adalah berbicara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang kepada mereka di loteng Yerusalem, Roh Kudus yang sama yang datang kepada kita di akhir zaman ini untuk memulihkan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Haleluya. Dan apa yang dikatakan juga di Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala itu daripada malaikat yang ketujuh, maka akan genaplah keputusan rahasia-rahasia Allah seperti yang beritakannya kepada hamba-hambanya itu kepada
nabi. Siapakah nabi? Adalah seorang utusan pada akhir zaman ini. Siapa yang mendengarkan, siapa yang mau menerima, mereka akan selamat. Siapa yang mau mendengarkan malaikat itu yang datang kepada Sodom, Lot akan selamat. Dan juga putrinya. Siapa yang mau mendengarkan Nuh, mereka akan selamat. Setiap mediator di setiap zaman-zaman gereja, siapa yang mendengarkan akan selamat. Haleluya. Jadi orang yang memiliki hikmat, pewahyuan seperti yang dimiliki oleh Petrus, maka tahu bahwa zaman ini adalah zaman apa. Haleluya. Dan bukankah kita tidak tahu bahwa bahwa zaman ini adalah menuju kepada zaman di mana tertulis itu di Zakaria 14. Zakaria 14 kalau nggak salah, Zakaria 14 ayat 7. Kalau nggak salah. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Yang dimaksudkan itu adalah ada terang di waktu senja. Kalau sudah terang di waktu senja berarti sudah hampir pukul 6. Tidak ada lagi soal berbantah-bantah, tidak ada lagi soal bermalas-malasan, tidak ada lagi soal tunggu dulu. Hanya sedikit lagi sisa waktu, hanya sedikit lagi tinggal sisa waktu supaya pintu itu tertutup. Kalau pintu sudah tertutup, tidak ada seorang pun yang bisa menggedor-gedor pintu untuk supaya bisa masuk ke dalam pintu tersebut, ke dalam rumah tersebut. Bahtera kalau sudah ditutup, dibateraikan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam bahtera itu. Kenapa ini menunjuk pada akhir zaman? Untuk supaya kita berjaga-jaga dan selalu waspada. Sebab pada hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Tetapi bagaimana persiapannya untuk supaya bisa masuk surga? Harus ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah terlebih dahulu harus dilahirkan kembali. Dan kita melihat itu di kitab Matius bagaimana tentang juga ada di kitab Mazmur. Di kitab Yohanes pun juga ada berbicara tentang di mana Filipus sedang pergi pada malam hari, pada malam-malam menjumpai Yesus. Bagaimana caranya untuk supaya dia bisa masuk surga, bahkan melihat kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan Yesus berkata kepadanya, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali bukan sekedar hanya dilahirkan kembali. Banyak orang yang salah, orang yang salah sangka, dan salah tafsir. Seolah-olah yang dilahirkan itu kembali adalah kalau sudah sukses, sudah kaya, berarti sudah mendapatkan berkat. Kalau Filipus berkata, apakah mungkin aku bisa menjadi masuk lagi ke dalam rahim ibuku sehingga aku dilahirkan kembali? Oh, salah, bukan Filipus, Nikodemus. Iya. Sedangkan Nikodemus adalah seorang imam yang dimana dia mengerti tentang hukum Taurat, Perjanjian Lama.
Tetapi dia tidak memiliki pewahyuan seperti yang dimiliki oleh Dan kita melihat bagaimana tentang Petrus yang benar-benar memiliki pewahyuan. Setelah dilahirkan kembali, mati daripada sistem-sistem dunia, mati dari kejahatan, mati dari sistem organisasi buatan manusia, mati dari sistem-sistem yang berasal daripada orang-orang yang intelektual. Di luar daripada pengajaran daripada mediator. Pesan di setiap zamannya semua adalah bukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan pewahyuan kepada setiap orang percaya. Untuk supaya tahu untuk bertindak, untuk melakukan hal-hal. Yaitu firman yang datang kepada mereka setiap zaman masing-masing. Haleluya. Setelah itu sebabnya dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Setelah ada pertobatan, setelah dilahirkan kembali, maka mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Setelah sudah menerima karunia Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pengajar kita di akhir zaman, yang memberikan pewahyuan kepada kita, yang membawa kita kepada kerajaannya Allah, yang selalu memimpin kita kepada seluruh jalan kebenarannya, haruslah bertindak dan menerima baptisan dan melakukan baptisan tersebut. Kisah Rasul 2:38 dan sampai 39. Hendaklah kamu masing-masing berdirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan masih banyak orang yang lain, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Kalau sudah melakukan hal tersebut, maka kita dimeteraikan. Setelah dimeteraikan, baru terjaminlah keselamatan sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Itulah perlu meterai. Kalau sudah masuk di dalam bahtera, lalu Tuhan memeteraikan, menutup pintu tersebut, baru mereka terjamin keselamatan dan kenyamanan mereka dalam bahtera. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, dan kita sudah dimeteraikan, kita sudah terjamin bahwa kita nyaman sampai pada hari kedatangan yang kedua, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh kita. Haleluya. Tetapi kita melihat apakah sebenarnya mudah untuk melakukan hal-hal semuanya itu. Kita melihat di Matius 7:21-23, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berkata berseru-seru kepada Aku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan tanda mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Aku berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah di hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Untuk menunjuk mengenalkan Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Untuk supaya tidak semua orang yang berseru-seru masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan orang yang terpilih. Haleluya. Dan kita melihat di Matius 7:13-14, masuklah
masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan untuk menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bukankah itu tidak menunjuk kepada Matius 20:14, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih? Bukankah itu menunjuk kepada Efesus 1 ayat 4? Apa yang dikatakan di Efesus 1 ayat 4 adalah, ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kamu sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Jadi kalau sudah dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Berarti bukan mudah. Tetapi secara berpikirnya Nikodemus masuk ke dalam kerajaan surga adalah mudah. Dia membawa-bawa hukum Taurat kemana-mana karena dia adalah seorang imam. Tetapi ketika dia bertanya kepada Yesus, dia tidak dapat mengerti dan tidak masuk akalnya. Haleluya. Jadi bukan mudah. Dan apa yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 18 dan 19, aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dan tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, namun kamu melihat aku. Sebab aku hidup, kamu pun hidup. Amen. Haleluya. Kita melihat itu sebuah janji. Ya, sebuah janji kepada murid-muridnya. Hal yang sama juga janji itu adalah kepada mempelai wanita Kristus. Sebuah janji itu akan nyata. Itu bukan bohong, tetapi itu adalah nyata. Aku akan datang kembali kepadamu. Dan tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Dunia ini tidak akan melihat Yesus, namun kamu melihat aku. Orang-orang percayanya Tuhan, mempelai wanitanya Tuhan akan melihat Dia. Haleluya. Sebab aku hidup, kamu pun hidup. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Kalau Tuhan sudah berjanji demikian, berarti itu akan terjadi suatu saat nanti. Haleluya. Dan apa yang dikatakan di Yohanes 5 ayat 24? Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Maut adalah kematian. Maut adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Maut adalah kebinasaan. Haleluya. Sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Dan kita melihat bagaimana tentang orang-orang yang mati di dalam Kristus. Orang-orang yang benar. Dikatakan di Yohanes 5 ayat 28-29, janganlah kamu heran akan hal itu, bahwa waktunya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal.
yang mati di dalam Kristus akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Haleluya. Jadi kita melihat bukan hanya sekedar orang yang memiliki pewahyuan seperti mempelai wanita Kristus. Contoh adalah seperti Petrus yang memiliki pewahyuan. Dan juga orang-orang percaya di zaman dulu, rasul dan nabi dan mediator-mediator. Bukan hanya sekedar dikatakan di Yohanes 3:16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau orang yang sudah mempunyai pewahyuan akan tahu akan hal itu. Bukan hanya sekedar percaya. Tetapi artinya percaya adalah bertindak. Berbuat, dilakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Jikalau kita sudah tahu rencananya Tuhan, kalau kita sudah tahu bahwa begitu pengorbanannya Tuhan bagi kita, sehingga Dia menggenapkan Yohanes 1:1 dan 14 hanya untuk menebus kita. Firman itu telah menjadi daging dan firman itu adalah Allah, ya, dan tinggal di antara kita. Berarti kita tahu bahwa tujuannya adalah hanya untuk menebus kita, menyelamatkan kita, membawa kita daripada sistem, membawa kita daripada dunia ini ke tempat yang lain, ke tempat yang tidak berkesudahan. Inilah pengharapan yang besar bagi orang-orang kudusnya Tuhan, bagi orang-orang percayanya Tuhan. Haleluya. Tetapi ada 3 tahapan seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Haleluya. Dan itulah sebabnya begitu keras perkataannya Rasul Paulus. Ya. Apa yang dikatakan Paulus di Galatia 1:8? Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang beritakan Injil kepadamu suatu Injil yang berbeda telah kami katakan kepadamu, terkutuklah dia. Yang tidak bisa menambah dan tidak bisa berkurang selain apa yang dikatakan oleh utusan pada zaman tersebut. Karena Rasul adalah pembawa pesan pada zamannya Efesus. Bagi siapa? Bagi bangsa kafir. Haleluya. Karena standarnya Tuhan, rencananya Tuhan, ya, selalu sama. Karena Dia adalah kekal adanya. Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana tentang perjalanan orang percaya di zaman dulu. Keyakinan mereka, iman mereka. Ya. Dan kita melihat bagaimana tentang Ayub. Kalau bisa kita lihat
Selalu dicatat apa yang saya katakan. Di ayat 19 ayat 25 sampai 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan sekalipun tubuhku ini sangat rusak, namun aku akan melihat Tuhan. Namun aku akan melihat dia berdiri di hadapanku. Haleluya. Dia penuh dengan pengharapan. Bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal jalannya Tuhan, yang tidak penuh pengharapan. Ayo, ya, 19 ayat 25 sampai 26 sudah menunjuk untuk menggenapkan 1 Tesalonika 4, 13 sampai 18. Haleluya. Apa yang dikatakan di sana? Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudaraku, untuk supaya kamu berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Orang yang tidak mempunyai pengharapan berarti mereka adalah tidak ada keyakinan dan tidak percaya kepada keselamatan. Tidak percaya kepada jalannya Tuhan, tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Haleluya. Coba kita baca di 1 Tesalonika 4, ya. Selanjutnya kami tidak maksud, saudara, bahwa kamu tidak mempunyai pengharapan tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat yang berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dunia katakan semua manusia akan mati, tetapi ini firman Tuhan mengatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan dalam awan menyongsong Tuhan yang kasa. Berarti tidak mengalami kematian. Diubah dengan sekejap mata, diangkat dengan sekejap mata. Haleluya. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasa. Tujuannya apa? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi dunia mengatakan semua manusia harus mati. Gak ada tertulis di sini. Ya, kalau sudah tampil Yesus Kristus di muka bumi, menggenapkan Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Yesus tidak pernah berkata semua manusia mati. Tidak pernah. Dan siapa yang mengatakan? Ayub pun sudah menunjuk di sana. Karena dia terlebih dahulu, ya, sudah menunjuk 1 Tesalonika 4 ayat 13, ya, sampai 17. Haleluya. Masa orang tidak mengerti dan tidak tahu akan hal ini?
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan itulah tugas-tugas, ya. Dan itulah tugas-tugas yang dilakukan oleh utusan dan juga pemberita Injil atau penginjil dan juga pengajar-pengajar di akhir zaman ini. Menunjuk Wahyu 10 ayat 7 tadi, Maliaki 4 ayat 5, dan Lukas 17 mengingatkan, ya. Haleluya. Dan kita lihat dulu di Rut 1 ayat 7 sampai 17. Rut 1 ayat 7 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anakku, pergilah, sebab sesudah terlalu tua aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pulalah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Kita lihat itu di ayat 14. Orpa menangis pula, ya. Orpa menangis keras. Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Dan dia kembali ke kampung halamannya. Bukankah perjalanan itu tanggung? Bukankah perjalanan itu di tengah jalan sudah putus? Bukankah perjalanan itu tidak sampai kepada tanah Kanaan? Bukankah apakah dia sampai ke tanah perjanjian seperti Kaleb dan Yosua? Sebuah pekerjaan yang tanggung. Itulah sebabnya setiap orang percaya, ya, tidak bisa berjalan dengan setengah jalan. Sehingga tidak dapat menderita, sehingga tidak dapat sengsara, sehingga tidak dapat memperjuangkan kebenaran tersebut, sehingga mengundurkan diri. Banyak di kalangan pesan seperti itu. Dan tidak mampu. Akhirnya kembali lagi seperti Orpa ini. Ya, ini berbicara tentang gereja yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sehingga dia separuh memanggil Tuhan, separuh lagi memanggil dunia.
Sehingga dia cinta Tuhan separuh dan dia cinta dunia separuh. Sehingga mencampurkan keduanya sehingga mengakibatkan kematian. Haleluya. Bisakah seperti itu? Tidak bisa. Bukan karena ciuman Orpa kepada mertuanya itu nggak berarti, nggak ada gunanya. Tetapi kita lihat, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Lihat di ayat 15. Itu ditandai apakah A besar atau A kecil? A kecil. Ya, berangkatlah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. A kecil. Bukan Allah yang sesungguhnya yang dikatakan, yang menciptakan langit dan bumi. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ini adalah sebuah perlambang. Haleluya. Bahwa perjanjian lama membawa perjanjian baru. Dan ini tidak akan bisa dipisahkan. Gereja tidak bisa dipisahkan. Gereja yang murni, Pentakosta, jemaat mula-mula, Roh Kudus yang datang kepada mereka tidak akan bisa dipisahkan. Karena roh yang sama yang datang kepada gereja Laodikia ini. Ya, perhimpunan terang di waktu senja. Karena kita berada di tengah-tengah kegelapan, namun kita terang. Terang yang datang dari Tuhan. Karena hanya orang yang mendapatkan terang itu bisa melihat beberapa jenis makanan yang telah dihidangkan oleh Tuhan. Untuk kita nikmati di akhir zaman ini. Haleluya. Pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau? Apa yang dikatakan tadi? Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Haleluya. Itu sebuah perjalanan perlambang bagi mempelai wanita. Untuk bertemu dengan seorang raja, Boas. Di mana dia mendapatkan perhentian di sana. Di mana dia mendapatkan roti di sana. Di mana dia mendapatkan kebahagiaan di sana. Haleluya. Hal yang sama juga dengan perjalanan kita di akhir zaman ini. Untuk bertemu dengan Boas kita, dengan Yesus kita. Haleluya. Di mana dia adalah seorang raja, seorang pemimpin, seorang penguasa. Itulah yang perlu kita lihat. Ini bukan seorang cerita. Bagi dunia ini adalah seorang cerita kisah cinta. Kalau memang ini adalah kisah cerita atau kisah cinta, dituliskanlah semua di sini kisah-kisah cinta seorang nabi, seorang raja-raja dan lain sebagainya. Haleluya. Istri Daud aja nggak pernah diceritakan seperti ini. Daud seorang raja. Salomo pun nggak perlu dituliskan hal-hal perjalanan seperti ini.
Tetapi ini adalah perlambang bagi mempelai wanita di akhir zaman. Karena Ruth adalah seorang bangsa kami. Dan kita melihat juga bagaimana tentang istrinya Yusuf adalah Asnat, putrinya Potifera. Dia adalah seorang dari bangsa kafir. Kita lihat tentang perjalanannya. Kenapa itu semuanya dituliskan? Itu menunjuk dan itu perlambang bagi kita mempelai wanita di akhir zaman. Apakah orang-orang mengerti? Dari mana kita tahu ini? Maleakhi 45, Wahyu 10 ayat 7. Haleluya. Memberitakannya kepada kita bahwa itu adalah perlambang bagi kita. Dan kita juga melihat bagaimana perjalanan Esther. Dan kita melihat bagaimana juga tentang perjalanan Rifka. Rifka juga perlambang bagi mempelai wanita, di mana dia berjumpa dengan Ishak adalah terang di waktu senja. Haleluya. Dan dia mengambil keputusan yang real, tidak berbantah-bantah, ya, tidak bersungut-sungut, tetapi dia meyakinkan dirinya dengan imannya bahwa dia harus menyatu dengan Ishak. Karena seorang Eliezer, seorang utusan, ya, memiliki iman juga yang teguh. Pilihannya Tuhan, bukan orang sembarangan. Haleluya. Coba kita lihat dulu kitab Esther 8 ayat. Ayat 4 kalau enggak salah. Ya. Ayat 4. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther. Lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan raja. Kita tahu bahwa dulu tidak sembarangan untuk menjamah ujungnya tongkatnya seorang raja. Seorang raja pada waktu itu adalah Ahasuerus, pemimpin bangsa yang tersebut. Sehingga dia ada seorang Esther yang murni, yang lugu hatinya, ya, yang tidak ada di dalam hatinya berpikir berbagai macam politik, berbagai macam, ya, sesuatu yang membuat kekacauan. Tetapi dia adalah manusia polos, perempuan yang polos, yang lugu hatinya, yang cakap, yang manis, yang disukai oleh Raja Ahasuerus. Dia dipilih sebagai pendampingnya, dia dipilih menjadi miliknya, karena hatinya baik, hatinya polos, lugu, rendah hati. Sehingga apa yang diinginkan dari Raja Ahasuerus, dia memberikan apa yang dia inginkan. Tetapi apakah semuanya itu adalah sebuah pekerjaan yang belum terancang? Sebelum dunia ada, Tuhan sudah mengatur semuanya itu. Bagi siapa? Ditunjuk hanya bagi Esther dan Ahasuerus untuk melakukan semuanya itu. Apa yang harus terjadi ketika bangsa Yahudi dengan permohonannya Esther, semua bangsa-bangsa yang lain dimatikan, dibunuh? Kita lihat dulu di Esther 9 ayat 16. Coba kita baca untuk menutup. Ayat 16. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawa serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 70
Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidak mereka mengulurkan tangan. Kita bayangkan. 75.000 orang mati. Siapa yang mati itu? Adalah pembenci-pembenci orang Yahudi. Pembenci-pembenci kaumnya Ester. Haleluya. Itulah permohonannya. Sehingga dia meminta surat dan keputusan dengan meterai cincin tersebut dari Raja Ahasuerus untuk supaya dibuat undang-undang dan keputusan sesuai dengan konstitusi yang ditentukan pada waktu itu, dan dengan meterai cincinnya untuk supaya dialihkan. Apa dialihkan? Untuk supaya dibuat peraturan supaya tidak ada bangsa-bangsa yang lain untuk membunuh atau menindas orang-orang Yahudi dari kaumnya Ester. Haleluya. Karena sudah ada niat orang-orang yang membenci, bangsa-bangsa yang membenci orang-orang Yahudi ini, bagian dari kaumnya Ester ini, mereka sudah mau hendak dibunuh. Siapa pelakunya? Adalah Haman. Pekerjaannya Ahasuerus sudah membuat politik untuk supaya dibunuh semua keluarga dan bangsanya Ester. Kita bayangkan, dia bukan seorang laki-laki, tetapi seorang perempuan. Menunjuk kepada gereja mempelai wanita. Itulah sebabnya kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan pasti dengarkan. Bukankah Tuhan mendengarkan apa yang dimohon dan diminta oleh Ester ini? Mempelai wanita ini. Hal yang sama bagi kita di akhir zaman. Apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Raja kita, kepada Yesus, Dia pasti berikan kepada kita. Bukan sedikit orang, 75.000 orang tewas, mati. Haleluya. Tetapi karena titah raja tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kalau sudah dimeteraikan dengan cincin meterainya, tidak ada seorang pun yang bisa menggeser. Kalau Tuhan sudah menentukan, ya, kalau Tuhan sudah membuat keputusan bahwa tidak ada seorang pun yang menyentuh mempelai wanitaku, tidak ada seorang pun yang bisa membentuk. Kalaupun ada orang berencana untuk membunuh, kalaupun ada orang yang berencana untuk menindas, menggagalkan keselamatan, menggagalkan firman, tidak ada seorang pun. Kalau Tuhan sudah menentukan bahwa setiap orang percaya akan terus selamatkan. Haleluya. Glory. Kita baca sekali lagi tentang Kejadian 24 ayat 57. Kejadian 24:57. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Rifka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Rifka, saudara mereka itu, dan inak pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya, dibiarkan mereka pergi. Ayat 63, kita loncat. 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur
Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, kita lihat ayat 63. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayarkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Rivka juga melayarkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Kita lihat ini di ayat 63. Menjelang senja. Terang di waktu senja. Menjelang senja. Disitulah kita nanti mempelai wanita dengan Kristus juga waktu pada senja. Berjumpa dengan dia di awan-awan. Seperti yang sudah kita baca tadi di 1 Tesalonika 14. Di 1 Tesalonika 4 ayat 16 tadi. Haleluya. Untuk menggenapkan semuanya itu. Jadi ini adalah sebuah perlambang bagi mempelai wanita. Bukan hanya sebuah tulisan. Bukan hanya sebuah kisah. Tetapi benar-benar ini adalah tugas yang harus kita lakukan di akhir zaman. Dan ini akan nyata benar-benar. Bukan hanya sekedar perkataan saja. Itulah sebabnya di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 berkata, janganlah kamu berkata bahwa kamu mengenal Kristus, padahal kamu tidak menuruti perintah-perintahnya. Jikalau kamu berkata bahwa kamu mengenal Kristus, padahal kamu tidak menuruti perintah-perintahnya, kamu adalah seorang pendusta dan dalam kamu tidak ada kebenaran. Jadi semuanya adalah tindakan. Haleluya. Kalau tanpa tindakan, semua pekerjaan akan sia-sia. Janganlah seperti Orpa, di mana dia belum ada separuh jalan, dia sudah undur diri dan kembali kepada Allahnya. Dia menjadi seorang penyembah berhala yang tidak taat kepada perjalanannya dan rencananya Tuhan bagi dia. Tetapi kita lihat ketekunan seorang Ruth ini. Kerendahan hatinya kita lihat. Sehingga dia mendapatkan keberhasilan menuai apa yang sedang dia tanam. Haleluya, glory. Seperti itulah kita ada zaman ini. Kita benar-benar harus tekun dan selalu berdoa merendahkan hati. Memiliki hikmat, memohon kepada Tuhan untuk supaya diberikan kepada kita hikmat daripada surgawi. Haleluya, untuk supaya benar-benar kita selalu berada terang di waktu senja. Untuk supaya kita tidak tergeser dari jalan yang sudah ditentukan Tuhan bagi kita. Selalulah tetap berdiri atas batu karang yang teguh, sebab disediakan di sana air kehidupan seperti yang diberikan kepada wanita Samaria, seperti yang diberikan Tuhan, seperti yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika Musa memukul batu tersebut, menikmati air yang sama, yang tidak beda rasa, karena itu adalah perlambang Yesus Kristus yang dipukul sehingga mengakibatkan mengeluarkan air kehidupan kepada kita. Tanpa beli, diberikan itu dengan cuma-cuma. Asal kita bertekun mau melakukan firman Tuhan pada zaman ini. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan tambahkan kepada kita berkat-berkatnya di setiap saat. Haleluya. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita selalu untuk selalu bertahan di dalam kebenaran tersebut. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Haleluya.